Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 7 SMP IT Alpawas, baik kelas 7 putra maupun putri, alhamdulillah untuk mata pelajaran pendidikan jasmani kita sudah memasuki pekan kelima untuk materi permainan tenis meja. Sekarang kita masih masuk ke dalam materi subbab permainan bola kecil yang insya Allah akan dijelaskan oleh Mr. Ahmad Sodikin dan Miss Irma Suryani. Sebelum masuk ke dalam materi, Mister doakan semoga apa yang Mister berikan kali ini dengan Miss Irma dapat menambah wawasan kita, dapat menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga hasanah ilmu kita dalam materi pembelajaran tenis meja ini dapat bertambah, dan pengetahuan kalian pun mengenai permainan bola kecil juga dapat bertambah, sehingga dalam pengaplikasian dalam pembelajaran praktek nanti kita tidak mengalami kesulitan yang berarti. Baik anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP IT Alpawas, kita akan mulai ke pembelajaran saja langsung. Baik. Nah, permainan tenis meja termasuk ke dalam cabang olahraga permainan bola kecil. Sama seperti materi yang kita bahas lalu, seperti bulu tangkis ya. Dalam permainan tenis meja ini termasuk ke dalam permainan bola kecil karena menggunakan bola dengan ukuran-ukuran kecil. Kalau di pekan lalu kita membahas permainan bola besar. Kenapa demikian? Karena permainan tersebut menggunakan bola yang berukuran diameter besar. Sedangkan badminton atau bulu tangkis dan materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tenis meja menggunakan diameter bola yang berukuran kecil. Baik, dalam permainan tenis meja ada beberapa keterampilan dasar, yaitu memegang bat, posisi berdiri, gerak kaki, dan pukulan. Mengapa dalam permainan tenis meja ini dibahas? Karena teknik dasar ini erat kaitannya, erat hubungannya dengan latihan dasar atau keterampilan yang memang harus dimiliki dalam melakukan permainan tenis meja, atau keahlian yang harus kita kuasai dalam permainan ini. Karena dalam permainan tenis meja ini, permainan tenis meja sendiri adalah permainan pengembangan dari tenis lapangan, lalu dikembangkan lagi menjadi permainan yang menggunakan meja. Jadi pengaplikasiannya seperti tenis lapangan. Hanya saja untuk tenis meja ini kita bermain dengan ukuran media atau arena yang lebih kecil, atau bisa disebut dengan menggunakan meja atau table tennis ya. Jadi keterampilan megang bat, posisi berdiri, dan gerak kaki serta pukulan juga dapat mempengaruhi pengembalian bola, karena tenis meja ini adalah salah satu cabang olahraga yang harus benar-benar menggunakan perasaan dalam memukul ya, karena ketika kita menggunakan power yang lebih pasti bola akan melayang ya. Kesulitan dalam permainan tenis meja sampai di sini Mister dan Miss Irma rasakan untuk anak-anak kelas 7, 8, 9 masih dalam penguasaan pengontrolan masalah tenaga ya. Itu yang menjadi faktor utama dalam permainan tenis meja ini. Selanjutnya, gerak spesifik permainan tenis meja. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah cara memegang bat. Ya, dalam permainan tenis meja, cara memegang bat itu dibagi menjadi 3 jenis pegangan. Baik, apa saja? Baik, nah, anakku, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah memegang bat seperti menjabat tangan atau
Istilah dalam permainan tenis meja biasa disebut dengan shake hand grip. Nah, anak-anakku sekalian, pernah bersalaman dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan saudara-saudara kita? Nah, pengaplikasiannya seperti itu ya. Jadi posisi kita seperti bersalaman dengan keluarga kita ya. Baik, seperti apa untuk posisi tangannya? Ya, seperti itu ya. Bisa diperhatikan. Jadi untuk telunjuk kita berada di paling atas. Baik, untuk pegangan kedua. Nah, memegang bat seperti memegang tangkai pena ya. Pegangan selanjutnya adalah memegang bat seperti memegang tangkai pena atau biasa disebut dengan pen hold grip. Nah, ya, jadi cara memegang batnya ini sama seperti memegang kita di saat menulis. Di saat kita memegang pensil atau pulpen, itu diaplikasikan untuk memegang bat. Biasanya pegangan seperti ini banyak dilakukan oleh pemain-pemain Tiongkok, pemain-pemain Cina ya. Kalau untuk pemain Indonesia, Mister dan Miss Irma rasa jarang ya, karena pegangan ini kesulitannya lumayan tinggi, harus juga memiliki akurasi, harus juga memiliki kelenturan yang baik ya. Oke, kita lihat seperti apa jenis pegangannya. Nah, seperti itu ya. Jadi aplikasinya sama seperti memegang pensil atau pulpen. Lanjut, cara memegang bat yang ketiga. Nah, ini Similar grip atau American grip ya. Ini pegangan Amerika ya. Nah, pegangan Amerika ini biasanya dilakukan atau dimainkan oleh pemain-pemain dari benua Amerika ya. Nah, makanya disebut American grip atau pegangan Amerika, karena memang pertama kali diperkenalkan oleh pemain-pemain asal benua Amerika ya. Lantas seperti apa pegangannya? Baik, kita lihat gambar. Ya, seperti itu. Jadi bedanya bedanya American grip dengan shake hand grip itu ada pada ada pada telunjuk. Kalau shake hand grip itu telunjuknya agak diluruskan ya posisinya. Sementara untuk American grip posisinya itu sejajar dengan garis tepian bat ya, seperti pada gambar berikut. Baik, anak-anak sekalian, lanjut ya. Selanjutnya, nah, posisi berdiri permainan tenis meja. Baik, anak-anakku sekalian, dalam peraturan tenis meja, peraturan yang baku adalah kita tidak boleh atau bahkan terlalu dekat dengan meja ya, atau bahkan ketika si bat menyentuh meja itu sangat dilarang, atau bahkan kita menyentuh meja itu sangat dilarang. Jadi bagaimana posisi yang baik dan yang benar? Nah, kita perlu lihat ya. Oke. Posisi berdiri adalah sikap siap melakukan servis atau menanti pukulan servis lawan. Dan posisi setelah memukul bola, menunggu pengembalian bola lawan ya. Jadi posisi kita tuh, karena arena tenis meja itu kecil ya, jadi ketika kita berdiri itu benar-benar harus pada arah bola datang ya. Tujuannya apa? Supaya kita lebih siap dalam melakukan pengembalian bola. Baik. Nah, lantas bagaimana Mister atau Miss? Bagaimana Mister atau Miss untuk posisi berdiri yang baik dan atau benar ya? Apakah terlalu dekat atau terlalu jauh ataukah seperti apa? Nah, sini jarak yang ideal dalam berdiri saat melakukan permainan tenis meja itu kurang lebih 1 meter di belakang meja ya. Jadi tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh ya, supaya tujuannya pengembalian bola kita itu dapat maksimal ya. Nah, seperti di gambar. Baik anak-anak sekalian, semoga dapat dipahami ya bagaimana cara kita berdiri untuk melakukan pengembalian ataupun melakukan servis. Lanjut ya. Baik,
pukulan pada permainan tenis meja. Nah, ini ya. Yang pertama ada yang namanya pukulan servis ya. Pukulan servis itu baik di bulu tangkis, di bola voli, di tenis meja itu adalah ada yang namanya bola awal atau permulaan bola saat melakukan permainan disebut servis. Lantas untuk servis tenis meja seperti apa? Yang pertama ada forehand service. Tadi kita uh, tahu ya bagaimana caranya melakukan pegangan forehand ya. Nah, untuk lebih mengetahui lagi forehand service itu bagaimana posisinya atau bagaimana pukulannya, kita perhatikan gambar berikutnya ya. Iya, nah jadi forehand service itu seperti di gambar berikut. Dan untuk aturan baku di peraturan table tenis internasional, ketika kita melakukan servis itu bolanya harus terlihat oleh pemain lawan ya. Jadi kita harus melihatkan dulu bolanya. Oke, jadi tidak ada gerakan menipu ya dalam permainan tenis meja. Selanjutnya, dalam aturan baku juga si bola itu harus dilempar ya, harus dilempar melewati dada, jadi minimal posisinya ada di muka ya, dilempar terlebih dahulu. Nah, seperti yang ada di gambar ya, dilempar baru dilakukan servis ya. Oke, kita lanjut ada servis apa lagi yang kedua. Nah, kalau ada forehand service pasti lawannya backhand service. Bagaimana? Ketika forehand kita posisi bat di depan, lanjutnya ada backhand service. Jadi posisinya batnya yang kita balikan ya. Seperti apa? Nah, ini jadi posisi backhand sama, teknisnya juga sama. Bolanya kita perlihatkan, kita lempar, baru melakukan backhand service. Baik. Oke. Lanjut. Push atau mendorong. Bagaimana caranya? Nah, bola-bola pukulan seperti ini adalah pukulan ketika kita melakukan permainan ya. Ketika bola servis kita terima, push kita seperti apa? Sama, push itu ada dua, antara push forehand dan push backhand ya. Yang pertama, forehand push. Nah, ini jadi kita mengembalikan dengan cara forehand. Jadi ketika si lawan servis, baik servis forehand atau backhand, kita mengembalikan bola sesuai dengan arah bola. Ketika memang bolanya enak kita pukul dengan forehand, pukul dengan forehand. Atau juga kebalikannya, ketika kita melihat bola itu memang lebih baik atau lebih peluang yang lebih besar masuk pengembalian backhand. Nah, seperti ini ya, backhand push itu maka dilakukan pengembalian backhand. Jadi kita yang tahu ya, nah seperti ini untuk pengembalian backhand. Jadi kita lebih tahu ketika kita bermain, bola yang datang itu harus kita kembalikan pukulan forehand atau backhand. Ya, kita harus punya kendali pada diri sendiri, dan tujuannya adalah menaruh bola yang sulit dijangkau oleh pemain lawan ya, sama seperti bulu tangkis nih. Pemain tenis meja itu dituntut juga cerdik ya, karena memang lapangannya kecil, jadi jangkauannya pun akan lebih mudah. Tapi ketika kita memiliki penempatan bola yang baik, pasti lawan juga akan kesulitan dalam melakukan pengembalian bola. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kelas 7 SMP TA Pawas, baik siswa putra maupun putri. Semoga keilmuan yang didapat pada hari ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah ilmu pengetahuan kita, terutama dalam pengetahuan mengenai permainan olahraga bola kecil, yaitu tenis meja. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, untuk anak-anakku sekalian.
sehingga kita dalam melakukan kegiatan praktek tidak mengalami kesulitan yang berarti anak-anakku ya. Baik, kita doakan semoga masa-masa pandemi ini segera berakhir. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengetuk pintu langit, semoga kita dapat kembali lagi bersekolah sehingga kegiatan belajar dan mengajar ini dapat lebih maksimal. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian dari Mister. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.